Gubernur Papua Lukas NB kerap bermain kasino, menjamin membagikan momen tersebut kepada tim. Dari gambar dan video yang diterima Lukas NB tersebut berada di Changi Airport Singapura, menyebut Singapura telah satu negara langganan Lukas bermain kasino di tempat judi yang menjadi langganan Lukas NB, misalnya sport, kasino, Manila, Genting. Otomatis itu di Malaysia. Singapura adalah kasino di Cakong. Sampai saya punya fotonya, dan ada beberapa baik laki-laki perempuan sudah mengikuti Pak Lukas NB di luar negeri, ujar menyamin kepada PNN TV di Jakarta. Memang tragis terjadi seorang gubernur dengan anggaran belanja daerah Papua sebesar itu. Uangnya pada diambur-amburkan kepada tempat perjudian di luar negeri, di Singapura dan di Malaysia, pun di Australia. Ditambah lagi dengan anggaran belanja ekonomi khusus OSUS di Papua sudah mencapai 1.100 triliun dari tahun 2021. Diduga Lukas NB menyalahgunakan wewenang keuangan OSUS itu mencapai sekitar 500 triliun. Beraliansi dengan pemberontak di Papua itu namanya UPM. Alangkah tragisnya seorang pengkhianat menjadi gubernur di Indonesia. Mana selama ini gubernur di Papua itu tidak cinta kepada bangsa Indonesia. Dia mengkhianati rakyat Papua. Ingat saudaraku, rakyat di Papua, semuanya itu Anda telah dibohongi oleh Lukas NB sebagai gubernur yang Anda puja-puja. Hanya uang pembangunan OKSUS disalahgunakan, rakyat di Papua masih miskin dan terbelakang. Karena apa? Karena dia tidak mempergunakan anggaran OKSUS itu untuk membangun ekonomi, untuk membangun sarana dan prasarana di Papua, hanya digunakan untuk bersenang-senang di luar negeri, di Australia, Singapura, Malaysia, Manila. Apa? Itu namanya apa? Namanya itu seorang pengkhianat negara, pengkhianat pada rakyat Papua sendiri. Itu saya bilang, sampaikan kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Pilihlah yang cinta tanah air, cinta rakyat untuk yang akan datang. Dana OPSUS telah dikucurkan oleh pemerintah pusat melebihi dari 1.000 triliun. Sesungguhnya dana dengan anggaran 1.000 triliun itu sudah sepantasnya rakyat Papua itu sejahtera. Sarana dan prasarana di Papua kalau dipergunakan dengan baik mungkin sudah sangat bagus. Tidak seperti sekarang ini. Jalan pun antar kabupaten kota pun tidak tembus. Apa yang salah? Dia nampaknya salah satu gubernur Papua ini pendukung OPM, PMPB dan OPM, Winnie Wenda dan segala hal-hal yang lain dukungannya. Uang dialirkan kepada pemberontak yang mengacaukan stabilitas di Papua. Rakyat telah dibohongi. Rakyat Papua telah dibohongi oleh Lukas NB. Karena apa? Uang sebanyak itu hanya untuk bersenang-senang, untuk menyenangkan diri dia sendiri, bukan untuk menyenangkan rakyat Papua sendiri. Itulah yang kejadian yang sesungguhnya selama ini. Gempar sekali. Gempar. Gara-gara
ini korupsi memang luar biasa di Papua. Pemerintahannya di Papua itu tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya. Hanya anggaran belanja daerah Oksus pun sebesar itu disalahgunain untuk kepentingan pribadinya. Udah pantas Lukas NB itu dibenamkan dalam penjara seumur hidup supaya ada efek jerahnya untuk kepentingan rakyat Papua, untuk kepentingan Indonesia. Dan seterusnya, kita harapkan aparat penegak hukum seperti KPK, jangan sungkan-sungkan KPK. Kita mendukung terus KPK. Berantas, bumi anguskan seluruh korupsi yang menyalahgunai anggaran belanja Oksus di Papua. Tangkap semua, penjarain. Tidak ada peduli siapapun, dimanapun yang menyelewengkan dana anggaran pembangunan dan anggaran belanja negara. Tolong dibersihkan oleh KPK, dibumi anguskan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan, supaya rakyat pada sejahtera, tidak seperti ini terus dibohongi oleh pemimpinnya sendiri demi kepentingan pribadinya semata. Sekarang Lukas NB diduga setelah melarikan diri ke luar negeri. Mengapa aparat penegak hukum membiarkan dia kabur ke luar negeri? Kemana aparat penegak hukum? Berarti secara otomatis rakyat Indonesia kecewa berat kepada aparat penegak hukum, kepolisian. Mengapa seorang Lukas NB bisa kabur ke luar negeri? Itulah yang jadi pertanyaan mendalam bagi saya. Saya minta pemerintah harus bersifat tegas. Jangan memberikan anggaran Oksus hanya tidak dikontrol dengan baik. Oksus dia dikucurkan untuk kepentingan rakyat Papua, kesejahteraan rakyat Papua, untuk membangun Papua yang modern, yang berkeadilan, bukan untuk dimaling, dirampok beramai-ramai oleh penjabat-penjabat di sana. Pemerintah pusat jangan memberikan tanpa kontrol yang baik. Harus dikontrol dengan baik supaya pembangunan di Papua itu tidak jauh kesenjangan dengan daerah lain. Yang kita harapkan aparat penegak hukum pun harus bertindak tegas supaya kecemburuan sosial antar masyarakat kita di Papua dengan di tempat lain seperti Makassar dan Jakarta, tidak ada kecemburuan sosial oleh masyarakat kita di sana. Dia merasa terlindungi dan terbantu oleh aparat penegak hukum yang baik di Papua itu. Bersihkan. Dari mana bisa selama ini pendanaan UPM itu ternyata Lukas NB ini dana untuk Oksus dibagi-bagikan ke pemberontak. Berarti dia secara langsung dia pemberontak juga, pengkhianat negara. Itulah yang terjadi. Pemerintah harus bersifat mengambil tindakan tegas. Ini pengkhianat negara, bukan main-main. Begitulah yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Kepada pemerintah dan kepolisian dan KPK untuk bertindak tegas demi kepentingan bangsa dan negara ini, kepentingan rakyat banyak. Masalah anggaran belanja daerah itu menyangkut hidup hajat orang banyak di seluruh Indonesia. Jangan memberi anggaran tidak ada dikontrol dengan baik. Dana itu seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari Sabang sampai Merauke. Supaya bangsa kita maju, merdeka